telah tiba. Hore, hore, hore. Kalau musim liburan begini, Otan yakin 1000% penonton pertunjukan juga semakin banyak. Otan gak sabar. Walaupun badannya besar, tapi soal kelincahan dan kepintarannya gak bisa diremehkan loh. Otan, kali ini aku akan menunjukkan sebuah pertunjukan yang spektakuler tentang kekuatanku. Ayo, siap-siap semuanya ya. Gimana Otan? Kecepatanku luar biasa kan? Keren banget Sob. Lari kamu udah kayak kereta cepat, gak ada lawan. Tan, Kavena lagi ada di acara kerapan sapi berujul warisan budaya dari Probolinggo. Wah, pantas saja sobat-sobat Otan di sini kelihatan semangat. Ayo, bertandingnya yang sportif ya. Oh iya, jenis sapi yang digunakan dalam karapan ini adalah sapi ras berujul ya, bukan sapi Madura. Sapi berujul adalah jenis sapi lokal Indonesia yang dikenal dengan ketahanan dan mudah beradaptasi. Oh iya teman, yang membedakan karapan sapi Madura dengan berujul ini adalah lokasi arena pertandingannya. Jika karapan sapi Madura berlokasi di tanah yang kering, sapi berujul melakukannya di lumpur area persawahan, sehingga tantangannya akan jauh lebih besar karena harus berlari di atas lumpur seperti ini. Katanya sih, mengendalikan sobat Otan ini di lumpur jauh lebih sulit. Buktinya banyak juga tuh joki yang sampai terjatuh saat mengendalikan sapi. Tapi bukan Kavena namanya kalau nggak mau coba jadi joki. Tapi Otan salut deh sama Kavena. Sudah berani dan berhasil. Yeay! Nah, ini giliran sapi-sapi yang kelasnya itu A, kelas berat semua. Makanya pas di garis start itu harus dipegang lebih dari 10 orang biar dia nggak lari dulu. Betul banget tuh Kak. Karena kalau udah lihat lintasan begini, sobat Otan bawaannya mau langsung gaspol. Sebelum lebih lanjut melihat keseruan atlet-atlet sapi ini berlaga di lapangan, kita tengok dulu latihan dan persiapan sebelum keberangkatannya yuk. Berangkat! Teman, saat ini Otan sudah bersama-sama si putih dan si coklat. Kedua sobat Otan ini sudah 3 tahun ikut berpartisipasi dalam ajang karapan sapi berujul ini loh. Bisa dilihat dari otot-otot punggung dan kakinya yang menandakan bahwa mereka adalah pelari hebat. Aku memang memiliki tubuh yang lebih kekar dibandingkan sapi-sapi lokal lainnya Tan. Sehingga aku juga punya tenaga yang ekstra. Selain itu, aku juga memiliki lapisan lemak yang cukup tebal yang bisa menjadi energi cadangan saat berada di cuaca yang sangat terik. Makanya jangan heran ya kalau aku tetap bisa berlari dengan kencang walau sambil menopang bobot yang berat di tengah cuaca yang panas. Nah, Tan, Kavena lagi bawa si putih. Di situ udah ada si coklat tuh. Nah, kita mau perawatan. Jika dilihat dari tampilan fisik, bagian tubuh sapi yang paling harus diperhatikan adalah tanduk dan kukunya teman. Tanduk yang rapi dan bersih membuat sobat Otan ini semakin ganteng saat berada di arena pertandingan. Sedangkan kuku kakinya harus rapih dan bersih. Karena kuku sapi yang rapih membuat sapi bisa nyaman dalam bergerak, terutama saat berada di lumpur. Oh iya, selain latihan
fisik, sobat otan ini juga membutuhkan asupan nutrisi yang tinggi. Apalagi mereka sangat membutuhkan tenaga yang ekstra saat berlari. Lihat aja tuh, sampai butuh telur sebanyak ini. Kurang lebih 1 ekor sapi tuh butuh 50 butir telur ya Mas ya? Iya. Betul ya. Nah, bayangin aja nih. Telur-telur itu bagus proteinnya untuk nambahin asupan dari pakannya si sapi tuh sekitar 10-15%. Selain itu, telur juga bisa membuat aku lebih tahan terhadap serangan penyakit. Oh ya, biasanya aku minum ramuan ini 2 kali dalam seminggu menjelang lomba, supaya tubuhku semakin primatan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam latihan inti, yaitu untuk menguatkan kaki-kaki sobat otan ini agar sekuat baja. Oke, ini udah siap-siap mau lari. Nih Kak Vena akan ikutin dari belakang ya Mas ya. Oke, dalam Kak Vena hitung 3, 2, 1. Ayo kita mulai latihannya. Latihannya hanya cukup di jalanan beraspal saja teman, tidak di lumpur. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir cedera pada kaki sobat otan sebelum pertandingan. Hari ini adalah hari yang spesial bagiku Tan, karena aku akan bertanding di laga yang cukup besar. Deg-degan sih, tapi aku berusaha tenang agar semua berjalan dengan baik. Aku berangkat dari kandang jam 6 pagi Tan, agar aku tidak kepanasan saat dalam perjalanan. Wuhuu, Tan, Kak Vena udah menuju ke lapangan nih sama sapi-sapinya. Tapi selama perjalanan ini ya, kalau sapi-sapi itu dikirim pakai kendaraan seperti ini, kita harus menjaga supaya sapi-sapinya itu gak duduk untuk mencegah kaki sapi itu keseleo atau cedera. Betul tuh Kak Vena, karena kondisi yang tidak nyaman saat perjalanan bisa membuat sobat otan ini menjadi stres. Karena kalau sudah stres, bisa-bisa mereka nggak akan fokus saat pertandingan nanti. Nih persiapan masih pagi, baru datang sapi-sapinya sambil istirahat sebentar sebelum pemanasan. Kak Vena mau kasih makan dulu Tan. Ngem. Sebelum bertanding, biasanya aku makan terlebih dahulu Tan, untuk mengisi tenaga sebelum turun ke arena. Oh iya, karena aku termasuk ruminansia, jadi makanan favoritku adalah yang kaya akan serat, seperti tumbuhan jagung ini. Selain bisa mendapatkan nutrisi, pakan ini ternyata juga mengandung banyak energi yang aku butuhkan. Setelah makan, biasanya sobat otan ini akan istirahat sebentar sebelum memulai pemanasan. Oh iya, selain untuk melemaskan otot-otot sapi agar tidak cedera selama pertandingan, pemanasan juga berguna agar sapi bisa mengenali medan yang akan ia lalui. Gak cuma yang senior-senior aja, tapi yang junior juga gak mau kalah teman. Walaupun usianya masih dalam hitungan bulan, tapi mereka ini adalah bibit unggul. Junior-junior ini adalah turunan dari sapi brujul yang sudah berpengalaman dalam ajang lomba ini. Tuh lihat kan, meskipun kalian masih cilik, kemampuan larinya bisa diadu tuh sama senior-seniornya. Mantul sob. Lah, kok malah keluar jalur sih? Ya, namanya juga newbie, jadi masih butuh latihan dan mental yang matang. Yang penting tetap semangat latihan dan terus bertanding ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga teman. Sekarang giliran si putih dan si coklat yang bakal unjuk gigi di dalam arena. Semoga saja pada tahap awal ini mereka berdua bisa lolos ya. Oh iya, Otan dan Kak Vena sekalian mau ukur nih. Kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama ya untuk berlari di lintasan 160 meter ini? Siap semuanya? Go!
Si putih sama si coklat menang lagi tuh dengan waktu 20 detik dari garis start sampai ke finish kurang lebih 160 meter. Wih, Luar biasa. Wah, wah, wah. Pada mau kemana sih kalian? Ajak-ajak Otan kali. Kan Otan juga mau ikut seru-seruan liburan sama kalian. Suasananya berasa seperti di habitat Otan deh kalau begini. Apakah kita akan beruntung bisa bertemu sobat Otan yang tinggal di sini? Coba teropong sekeliling kita dan amati baik-baik. Lu, Apa itu? Walah, kamu toh Sob. Pakai ngagetin aja deh, gelantungan terbalik gitu. Kalian tahu kan sobat Otan ini? 100 buat kalian. Mereka adalah Owa, Si, A, Mang teman. Sobat Otan ini berasal dari hutan di Pulau Sumatera teman. Jadi, Indonesia memiliki 7 dari 20 jenis owa di dunia teman. Nah, owa siamang adalah owa yang habitatnya di Pulau Sumatera. Dia sering dianggap berbeda dengan owa pada umumnya karena beberapa alasan teman. Pertama, owa siamang adalah owa terbesar di antara owa lainnya. Bahkan ada yang bilang dia owa raksasa. Catat ya, ukuran owa siamang bisa setinggi 1 meter dan beratnya mencapai 14 kg. Artinya, dia 2 kali lebih besar daripada owa-owa lainnya. Kedua, owa siamang adalah satu-satunya owa yang punya kantung gular di lehernya yang bisa menggelembung seperti balon. Ketiga, owa siamang berbulu hitam pekat seluruhnya. Berbeda dengan owa lainnya yang berwarna cerah. Makanya banyak yang jadi salah paham deh dan menganggap owa dan siamang berbeda. Padahal mereka kerabat dekat kok. Meski demikian, semua owa sobat Otan ini adalah hewan dilindungi teman. Mereka terancam punah akibat berkurangnya lahan habitat untuk mereka hidup dan mencari makan. Tapi saat ini, Otan dan teman-teman Otan gak lagi di Pulau Sumatera kok, melainkan di Fauna Land Ancol. Oh iya, di sini Otan bakalan kenalin ke kalian dengan owa siamang yang istimewa loh. Bahkan gak cuma istimewa di sini, tapi juga di dunia. Ini dia teman, sobat Otan yang istimewa. Perkenalkan, owa siamang albino. Satu-satunya loh di dunia. Keren bukan? Kenalin dirimu Sob. halo semuanya. Perkenalkan, namaku Otong. Aku memang berbeda sama saudara-saudaraku yang terlahir hitam legam. Aku terlahir albino, yaitu kondisi tidak adanya melanin atau pigmen yang memberi warna pada kulit, mata, dan buluku teman. Tapi selebihnya aku tetap sama dengan owa siamang lainnya. Selain itu, aku juga punya suara yang nyaring seperti nyanyian loh. Asalnya dari kantung gular yang ada pada tenggorokanku ini. Nah, kalian tahu nggak nyanyianku ini fungsinya apa? Aku kasih tahu deh. Jadi nyanyianku ini berguna untuk berkomunikasi serta mempertegas mana daerah kekuasaanku. Saat semakin besar kantung gularku, semakin nyaring juga nyanyianku. Jadi jangan kaget atau takut ya kalau lihat kantung gularku membesar. Ini bukan bengkak kok. Oh iya, aku gak sendirian loh di dalam kandang. Ada yang menemaniku. Namanya Mangi, si owa siamang betina.
Karena aku dan Mangi hanya berdua di kandang, kami mempunyai kedekatan yang luar biasa. Kemanapun aku gelantungan, pasti Mangi mengikutiku. Nah, kalau ini kiper yang selalu merawatku dan Mangitan. Kali ini paman kiper bawa apa ya? Pasti makanan deh. Tahu aja nih aku dan Mangi udah kelaparan. Loh, kok begini sih paman kiper? Gimana cara makannya nih kalau beku gini? Susah ya sob. Eits, tapi makanan dibekuin itu ada tujuannya buat kalian. Kalau beku begitu kan kalian jadi tidak mudah memakannya. Jadi kalian akan berusaha mencari cara untuk mendapatkannya sob. Gimana, enak kan buah yang dibekuin? Oh gitu Totan. Kalau dijelasin begitu kan aku jadi nggak kesel. Enak juga sih makan buah dingin gini. Apalagi cuaca pas lagi panas-panasnya. Iya sob, hitung-hitung bisa membantumu juga untuk menjaga suhu tubuh dari bahaya kepanasan. Masih kurang ya sob makanannya? Tenang, Otan kasih lagi deh yang lebih banyak. Tapi sekalian Otan tes Sobat Otan Siamang ini lebih suka buah-buahan atau sayur-sayuran ya? Selanjutnya paman kiper, minta tolong ya letakkan di dalam kandang. Terima kasih. Wah, apa ini? Ada dua benda yang mencurigakan. Ini sih kesukaan aku dan Mangi, buah dan sayur. Tapi tentu dong kami lebih suka dengan buah-buahan. Ayo Mangi, banyak makanan nih. Kalau coklat-coklat ini apa ya? Gigit Loh, kok malah makan kardusnya sih sob? Nggak boleh. Paman kiper, tolong ambil kardusnya. Ngapain sih paman kiper? Ini kan makananku. Jangan diambil dong. Maaf ya Tong, kardus itu bukan makanan. Jadi jangan kamu makan dong. Rasa penasaran si Owa Siamang memang besar teman. Makanya dia mengira kardus yang bau buah-buahan dikira makanan juga. Sudah ya, kamu makan buah-buahnya aja tuh. Lain kali jangan salah pilih lagi ya. Selain Otan dan kiper, ada lagi loh yang baik banget ke Otong dan Mangi, yaitu dokter hewan yang bertugas di sini. Namanya Dokter Febri. Dok, lagi ngapain sih? Nah, ini Tan, kita mau ngasih vitamin buat si Amang nih. Nah, biar si Amang ini lebih sehat dan lebih nafsu makan juga. Wah, betul banget dok. Si Otong dan Mangi harus sehat terus biar berumur panjang. Jadi biasanya kita melihat secara inspeksi, kita melihat keadaan si Amangnya itu sehat atau tidak. Nah, kalau misalkan memang ada yang tidak sehat, itu biasanya kita isolasi dan kita periksa lebih lanjut. Nah, ini kalau ini kita kelihatannya masih sehat ya, bisa bergerak ke sana kemari ya, ini mengikuti kita. Nah, dia biasanya kalau kurang fit, dia biasanya lebih ke diam, dia murung juga, dan biasanya dia kalau dikasih makan juga biasanya nggak habis makanannya atau bahkan nggak makan sama sekali. Udah pasti sehat ini mah dok, si Otong dan Mangi. Makannya banyak gitu tadi. Oh iya dok, Otan mau tanya dong. Selain warna bulunya, ada perbedaannya lagi nggak sih yang albino dengan yang normal? Untuk yang albino ini biasanya agak kurang fokus ya, dia untuk melihat sesuatu karena dia kan matanya jadi kurang ini ya, zat warnanya gitu. Nah biasanya dia matanya tuh agak kurang fokus nih kayak ini nih, dia kesana kemari gitu bola matanya, ke kanan ke kiri. Ternyata itu salah satu kelemahan albino ya dok. Pantes aja Otan lihat-lihat bola matanya bergerak kiri kanan terus. Kirain dia lagi melihat sesuatu atau merasa gak nyaman. Tapi kayaknya kalau yang ini emang lagi ngelihat sesuatu deh dok. Kayaknya si Otan ngeliatin sarung tangan dokter deh. Iya, karena kalau si Amang ini dia cukup pintar ya, dan rasa ingin tahunya tuh dia
cukup tinggi. Jadi kadang kalau ada sesuatu yang emang jarang dia lihat itu dia kepo istilahnya gitu. Jiwa kepomu tinggi ya tuh. Makanya tadi kardus aja kamu mau makan juga. Padahal itu kan wadah untuk makanan-makananmu. Mau albino ataupun normal, Sobat Otan Owa Siamang ini emang spesial teman. Jumlah mereka di alam liar sudah mulai berkurang karena pemburuan liar. Belum lagi habitatnya yang rusak karena penebangan liar. Kasian kan mereka. Padahal Owa Siamang ini punya tugas yang penting loh dalam memelihara hutan. Betul Tan, sebagai pemakan buah, aku berperan dalam penyebaran benih pohon di sepanjang kawasan hutan. Kalau jenisku punah, fungsi hutan pun pasti terganggu. Tuh dengar ya teman. Jadi mari kita sayangi mereka dan hutan tempat mereka hidup. Coba perhatikan. Ada anjing bermain di laut. Apakah itu yang disebut dengan anjing laut? Sepertinya bukan. Karena sesungguhnya memang ada hewan yang bernama anjing laut. Shh, itu dia, si anjing laut. Lalu ada kemiripankah dengan anjing yang hidup di darat? Oh, tentu saja ada. Lihat bentuk mata dan moncongnya. Sekilas mirip dengan anjing darat. Nah, sekarang kalau ada singa main di laut, apakah disebut dengan singa laut juga? Tentu bukan juga. Karena lagi-lagi memang ada hewan yang bernama singa laut. Shh, itu dia si singa laut. Lalu kenapa yang ini disebut singa laut? Secara fisik kan beda banget ya sama singa yang hidupnya di darat. Jadi begini teman, hewan ini disebut singa laut karena bisa mengaum seperti singa darat. Bahkan suara aumannya sama persis. Shh, aumannya mirip sekali. Maka dari itulah mereka disebut singa laut. Lalu timbullah pertanyaan lagi. Apa bedanya anjing laut dengan singa laut? Sebetulnya keduanya berkerabat dalam keluarga Otariidae. Tapi ada perbedaannya. Perbedaan pertama adalah bagian telinganya. Anjing laut memiliki telinga di kedua sisinya. Namun tidak ada daun telinganya. Sebaliknya, singa laut punya daun telinga dengan bentuk yang memanjang. Perbedaan berikutnya bisa kalian lihat saat mereka berdiri. Anjing laut memang pandai berenang, tapi ia tidak bisa berdiri di darat. Jika singa laut justru pandai berdiri saat di darat. Mereka pun punya kesamaan pada kumisnya. Kumis keduanya mampu menangkap getaran. Bisa dikatakan ini adalah alat sensor tambahan untuk mendeteksi keberadaan benda atau hewan lain. Teman, Otan jadi penasaran deh. Bagaimana sih kehidupan singa laut yang sesungguhnya jika berada di alam liar? Otan kenalin ya kalian sama mereka. Halo Otan, aku adalah singa laut. Aku lebih banyak menghabiskan hari-hariku di dalam air bersama keluargaku dan teman-teman. Karena kami memang hewan yang senang hidup berkelompok. Aku adalah penyelam ulung. Walaupun di darat tubuhku terlihat besar,
Tapi di air, aku bisa meramping seperti torpedo. Aku bisa menyelam hingga kedalaman 180 meter untuk menangkap mangsa. Tapi tenang saja, aku bisa menahan nafas hingga 20 menit di dalam air. Sebagai mamalia, tentunya aku bernafas dengan paru-paru. Makanan kesukaanku berbagai ikan. Selain mencari makan, aku juga senang bermain-main bersama teman-teman. Di dalam air, aku pandai bermanuver. Belok kiri, belok kanan, membelah air sesuka hati. Kami juga berenang dengan cepat. Jika ada predator yang tiba-tiba menyerang, kecepatanku bisa mencapai 29 km per jam. Ayo, segera selamatkan diri teman. Ada paus orca mendekat. Paus orca adalah salah satu predator yang kami takuti. Mereka selalu memburu kami dalam kelompok dengan strategi yang hebat. Bahkan, mereka dapat membalikan es tempat kami beristirahat. Tak jarang, beberapa kawanan kami tertangkap oleh mereka. Ketika di dalam air, liukan tubuhku dibantu kedua tangan dan kaki yang mirip dengan sirip yang berfungsi seperti kayu. Sirip-sirip ini disebut flipper. Flipper depan berguna untuk mendorong, sementara flipper belakang untuk mengemudikan arah gerakku. Di alam liar, umurku bisa sampai 20 hingga 30 tahun loh. Beratku bisa mencapai hingga 1 ton dengan panjang 3 meter. Aku biasa mendiami belahan bumi bagian utara dan selatan yang bersuhu dingin. Aku juga bisa beradaptasi loh dengan iklim tropis. Otan, coba kenalkan dengan sobat-sobat Otan yang berada di Indonesia ya. Otan mau kenalin juga nih sama singa laut yang ada di Ocean Dream Ancol. Kalau singa laut yang ada di sini sih jagonya menghibur anak-anak loh. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Kalau musim liburan begini, Otan yakin 1000% penonton pertunjukan juga semakin banyak. Otan gak sabar. Walaupun badannya besar, tapi soal kelincahan dan kepintarannya gak bisa diremehkan loh. Baiklah Otan, akan kutunjukkan aksiku lagi. Karena aku punya flipper depan dan belakang yang sangat kuat. Sehingga aku dapat melakukan aksi lompat seperti ini. Kalau bergerak maju, aku jagonya Tan. Tapi jangan salah, aku juga bisa mundur. Lihat aksiku. 4 flipper inilah yang membantuku, yang berfungsi seperti kaki. Aku juga memiliki kemampuan bernafas yang panjang loh. Sehingga aku bisa meniup trompet dengan waktu lama, hingga 15 detik, bahkan lebih. Berhasil lagi. Tan, aku ini pandai menjawab soal matematika loh. Lihat aksiku berhitung yuk. 4 dikali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hebat kan Tan? Lalu kenapa kami bisa berhitung? Kecerdasan kami datang secara alami dan berkat pelatihan yang baik oleh manusia. Sebetulnya kami tidak memahami apa itu matematika, tapi kami dapat dilatih untuk mengenali pola, jumlah, dan merespon tugas-tugas tertentu. Yang di kiri itu namanya Ale teman. Mau tahu gimana kesehariannya? Skuy, kita lihat kesehariannya yuk. Halo semuanya, namaku Ale. Aku singa laut jenis Otaria. Asalku dari Chili di Amerika Selatan.
Aku berada di Indonesia sejak tahun 2011. Nah, kalau di sini aku diberi makan ikan beku. Untuk mengurangi risiko kontaminasi, tertular patogen penyakit yang menempel pada ikan segar. Dan kadang-kadang paman kiper suka usil saat memberiku makan. Jadi, aku balik usilin lagi deh. Weh. Tapi, aku senang sekali bercanda dengan mereka. Weh. Mereka sangat baik dan perhatian kepada kami. Weh. Kebetulan hari ini jadwalku memeriksa kesehatan. Nah, ini dia Ibu Lucia, dokter hewan yang selalu menjaga kesehatanku. Bu dokter biasanya memeriksa nafsu makanku, mengecek seluruh badanku, memastikan tidak ada yang terluka. Bu dokter, hari ini aku sehat nggak, Bu? Wah, Ale sehat. Hari ini bisa tampil, oke. Siap, Bu dokter. Terima kasih ya. Wah, syukurlah. Ternyata hari ini kamu sehat, Ali. Toton gak sabar nih ingin segera melihat aksimu di atas panggung. Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu, Tan. Berfoto bersama penggemarku. Oh iya teman, interaksi langsung dengan singa laut seperti ini bisa meningkatkan kesadaran manusia akan betapa pentingnya kesejahteraan dan konservasi singa laut. Baik-baik kamu di sini ya, Sob.